teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Indah. Di video kali ini aku bakal ngajak teman-teman buat ngebahas tentang salah satu anak ABK, yaitunya anak tunagrahita. Yang pengen tahu aku bakal ngebahas tentang apa? Stay tune terus ya. Oke teman-teman, di sini aku bakal ngebahas tentang salah satu anak ABK, yaitunya anak tunagrahita. Di sini aku bakal ngebahas penyebab tunagrahita, kemudian cara mendiagnosis anak tunagrahita, dan cara orang tua menangani anak tunagrahita. Sebelum kita ngebahas ini, kita harus tahu dulu tunagrahita. Tunagrahita itu salah satu anak ABK ya, anak berkebutuhan khusus ya. Anak tunagrahita yaitu anak yang memiliki keterbatasan mental dan intelektual. Di sini anak tunagrahita memiliki EQ di bawah rata-rata, sehingga anak tersebut sulit untuk berkomunikasi, belajar, serta anak tersebut sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, kita bakal ngebahas tentang penyebab tunagrahita. Penyebab tunagrahita itu ada banyak. Ini beberapanya aja aku bakal bahas ya. Yaitu yang pertama gizi, kekurangan gizi. Anak tunagrahita di sini salah satu penyebabnya yaitunya karena adanya kekurangan gizi. Kekurangan gizi di sini yaitu pada saat orang tua atau sang ibu mengandung, mungkin gizinya kurang tercukupi, atau pada saat anak setelah melahirkan, anak gizinya juga kurang tercukupi. Itu ada dua faktor, yaitu pada saat sebelum persalinan atau dalam kandungan, dan yang kedua setelah persalinan. Selanjutnya cedera kepala. Cedera kepala di sini biasanya sebelum di bawah usia 5 tahun ya. Itu ada juga yang terjadi dalam kandungan, yaitunya mungkin sang ibu jatuh, kemudian adanya gesekan sehingga mengakibatkan cedera pada kepala bayi, atau pada saat setelah dilahirkan atau luar kandungan, yaitunya mungkin pada saat anak itu belajar jalan, jatuh, kemudian kena kepala, atau pada saat dia merangkak atau saat dia ngebalik, tiba-tiba dia jatuh, kurang pengawasan orang tua lah ya intinya. Selanjutnya karena kondisi genetik. Kondisi genetik di sini contohnya itu Down syndrome. Down syndrome itu kalau kita sering sebut, orang awam sering sebut itunya kembar sedunia, yang mukanya mirip. Di negara manapun, di daerah manapun mukanya mirip. Itu namanya Down syndrome. Itu salah satunya karena faktor genetik. Selanjutnya yaitunya komplikasi pada saat hamil dan persalinan. Mungkin adanya infeksi, komplikasi karena infeksi virus, atau bisa jadi pada saat ibu mengandung mengkonsumsi obat-obatan atau racun seperti merokok. Itu termasuk salah satu penyebab terjadinya komplikasi pada saat hamil. Selanjutnya yaitunya karena adanya racun atau penyakit seperti meningitis, campak, seperti itu. Makanya saat ibu hamil itu dianjurkan untuk suntik, untuk rutin periksa, suntik. Ya kan, itu banyak suntiknya, macam-macamnya, itu kan dokter tahu tuh. Makanya kita harus benar-benar ngejaga sebelum ini terjadi. Mungkin nggak semuanya ya yang namanya kekurangan gizi langsung jadi anak tunagrahita, enggak. Cuman ini salah satu faktor penyebabnya gitu. Selanjutnya cara diagnosis. Gimana sih cara kita tahu kalau anak itu tunagrahita apa enggak? Kita nggak bisa langsung ngecap, oh kamu tunagrahita gitu, dengan sekali lihat, kecuali anak Down syndrome, baru kita bisa ngelihat kalau dia anak tunagrahita. Cuman kita juga, anak Down syndrome juga kita harus tahu tunagrahita sedangkah dia,
tunagrahita ringankah dia atau tunagrahita beratkah dia gitu. Kita harus tahu itu ada pembagiannya antara sedang, berat, ringan, itu ada pembagiannya, nanti bakal aku bahas di part 2. Cara diagnosisnya yaitunya yang pertama kita harus tes EQ. Tes EQ-nya itu harus melalui dokter ya, kita harus ke dokter. Biasanya tes EQ itu bisa dilakukan di RSJ juga bisa, tes EQ biar kita tahu EQ-nya berapa. Nanti bisa dokter bakal ngebantu, orang tua tinggal ke situ ngomong sama dokter bahwa kita pengen anak kita tes EQ gitu. Di situ kita harus ngelakuin tes EQ itu minimal usia anak itu di atas 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun belum bisa melakukan tes EQ. Selanjutnya tes adaptif. Tes adaptif itu ada dua, yaitu konseptual dan sosial. Di sini konseptual yaitunya tes bahasa verbalnya gimana. Kemudian baca, cara dia ngebaca, bisa baca, tulis seperti itu. Hitung, kemudian daya ingat. Kalau sosial yaitunya cara dia berkomunikasi sesama teman, interaksinya gimana sama teman, itu harus kita tes. Itu namanya tes adaptif. Selanjutnya, gimana sih cara orang tua menangani anak? Misalnya nih, orang tua udah tahu kalau anaknya tunagrahita. Apakah orang tua harus sedih berkelanjutan? Ya enggak. Harus kita tangani segera mungkin, sedini mungkin. Karena kebanyakan di lapangan yang aku lihat, orang tua kalau memiliki anak tunagrahita dia malu. Kemudian anak itu dikurung di rumah. Nah, nanti setelah anak itu usianya udah belasan, baru anak itu menyerahkan ke pihak sekolah. Itu kesalahan besar orang tua. Seharusnya dari sedini mungkin anak itu dilatih. Makanya itu kita harus tahu tadi EQ-nya berapa, anak itu mampu didikkah, mampu latihkah. Nanti kan dari situ guru juga bisa memberi penanganannya. Jangan disumputin di rumah, terus anaknya nggak boleh bergaul sama anak tetangga, itu salah banget. Kalau kayak gitu bukannya anak itu bisa mandiri, yang ada anak itu semakin susah. Nanti kalau orang tua amit-amit ya, orang tuanya nggak ada, anak itu susah sendiri. Jadi sebaiknya bagi orang tua yang udah tahu kalau anaknya itu mengalami tunagrahita, itu sebaiknya pertama konsultasi ke dokter, kedua ke guru ya, ke guru. Nanti guru juga bakal observasi lanjut menentukan anak ini tunagrahita apa, bagian tunagrahita apa, dan bakal observasi anak ini bakal bakatnya kemana, kemampuannya apa, harus dilatih seperti apa, itu bakal guru observasi terlebih dahulu. Ya, yang harus orang tua lakukan yaitunya seperti itu. Dan orang tua juga harus sharing, harus sering ngobrol sama sesama orang tua yang memiliki anak tunagrahita juga, sehingga tidak merasa oh anak saya sendiri yang seperti ini gitu. Jadi bisa tukar pikiran, kalau memang ada masalah bisa saling ngebantu, harus saling komunikasi gitu ya. Jadi harus benar-benar ditangani sejak dini kalau kita punya anak tunagrahita. Oke, sekian dulu pembahasan hari ini. Aku bakal ngebahas nanti di part 2 tentang bagian-bagian dari anak tunagrahita dan gimana cara proses pembelajarannya. Oke, makasih yang udah nonton video aku. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.